Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, mari kita lanjutkan ngaji mingguan kita di kajian suluk online gelombang ke-13 tahun 2024. Kita sudah memasuki tahun ke-8. Ya, alhamdulillah ya. Nggak kerasa nih dari tahun 2016. Hampir setiap minggu ya, satu ayat demi satu ayat. Jadi ini kita tahun ini sudah masuk ke kira-kira pertemuan ke-55 hari ini, masih seputar kisah Adam alaihissalam. Yang akan kita angkat di sini adalah ikhwal khalifah. Ya, apa itu arti khalifah? Nah, suratnya surat Al-Baqarah ayat 30. Mari kita sama-sama buka Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ke awal lagi ya, ketika isu diciptakan manusia baru. Ah, yang malaikat tuh protes, kenapa kau ciptakan manusia yang akan menumpahkan darah? Ya, inilah ada kata-kata kunci di sini. Ada kata kunci dari Allah Ta'ala yang disematkan dalam Al-Quran supaya kita betul-betul mengkontemplasikan ya, merenungkan arah hidup kita sudah benar apa tidak dengan kalimat ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Gini. Jadi, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka, jadi sang Rob lil malaikati, kepada malaikat, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan fil ard. Jadi dia udah langsung bilang visi bumi tuh dari awal juga. Ini ja'ilu fil ard, bukan jannah. Itu konteksnya ini scene-nya lagi terjadi di surga ini dialog ini. Adam alaihissalam diciptakan di surga. Kita semua tuh makhluk-makhluk surga. Jadi kita tuh alien sebenarnya buat bumi ini. Jiwa kita ya. Itu kenapa kita nggak betah desain di sini tuh. Emang memang begitu karena pengen mudik gitu. You feel kayak kemana, kayak apapun tidak akan pernah memuaskan dahaga si jiwa. Karena jiwa bukan dari sini. Itu kalau paham begitu ya kita nggak dunia tuh adanya biasa aja, nggak adanya nggak usah panik. Karena dunia itu sarana supaya ya supaya jiwa kita berkembang, bertumbuh, ya. Jadi kalau dunia akan selalu dipergantikan karena itu udah ayat Allah. Dalam pergantian siang dan malam itu udah bicara tentang treatment ilahiyah kepada setiap orang. Kadang banyak duit, kadang bokeh gitu ya. Kadang sehat, kadang lemes, sakit gitu ya, sakit-sakitan. Kadang happy itu ya, semua harmonis, kantor enak. Kadang-kadang dibikin konflik. Ada aja. Ada yang nyebelin lah, ada yang nyebar isu lah, ada macam-macam. Kalau nggak dari kantor, dari pasangan, dari anak, ya, tetangga, mertua, you name it. 360 derajat kita tuh, we are vulnerable, ya. Or some random strangers tiba-tiba nabrak mobil kita atau nyolong dompet. Berubah kan harmoni hidup. Wah, tegang. Mana minggu depan mau keluar negeri paspor hilang. Wah, udah tegang. Itu aku banget tuh. Bukan besok mau terbang ke Inggris, dulu di Jakarta nih ceritanya tuh. Nonton di apa sih 21 ya. Terus ke belakang terus si dompet tuh aku digantungin tuh kan. Selesai, wer aja pergi. Lupa. What are the chance coba di Jakarta ya, daerah Cikini. Wah, udah padahal ya, zaman dulu tuh yang mesti harus apa sih pakai NPWP apa kayak gitu-gitulah kalau mau terbang. Semua kartu-kartu yang diperlukan untuk terbang ada di situ. ATM semua. Besok mau terbang, bayangin. Udah horor. Ah, udahlah nggak jadi. Aku udah siap-siap ya. Terus tiba-tiba ada yang nelfon. Mbak, maaf, ini dompetnya Mbak. Hah? Aku udah anak muda menemukan itu. Terus kita ketemuan, dikasih uang nggak mau. Kasih wise ada jarang sekali kan orang seperti itu, what are the chance gitu. Ya itulah kalau masih rezeki itu kayak gitu. Allah tuh suka kasih tuh ya, jadi semua tuh
Dari kehidupan kita tuh rentan, sahabat-sahabat. Kan biasanya gini, oh biasanya nggak apa-apa ke kantor, iya tiba-tiba tabrakan. Kalau nggak nabrak, ditabrak gitu kan. Jadi eh, menyadari hal seperti ini, ya kan, kita mesti punya cara pandang yang pas gitu terhadap kehidupan. Kalau tidak, pergantian siang dan malam ini akan membuat kita weary gitu, wear off. Jadi kita nggak paham, because we don't have vision of life. Jadi kitanya mengeluh, tidak bersyukur seperti itu. Nah, so uh, welcome Ashley, dia baru masuk nih. Jadi aku agak switch ke bahasa Inggris, kasihan. So we're talking about Adam. Yeah, this is the beginning of everything. When Allah Taala said to the angels, "I'm going to place mankind, yeah, on earth." So from the beginning, dari awal, visi the earth. Ja'ilu fil ardi khalifah. Now, what we are going to talk about today is about khalifah. Jadi, visi di bumi adalah menjadi khalifah. Khalifah fil ard. Pertanyaannya, kita sudah jadi khalifah belum? Karena ini ayatnya jelas, kita Bani Adam. We are the children of Adam. So the vision of becoming khalifah, we have to really contemplate about it. Are we already becoming khalifah? Now, what is khalifah? What is interesting? Kalau baca Quran itu ya, nih asiknya kalau pakai website ini, ngeklik ini khalifah nih ya, tuh nanti saya share linknya. This is salah satu kode di Al-Quran. Kata yang sama, exactly the same words. Itu biasanya berbicara tentang sesuatu. Ada kode di situ. Kita pakai logika matematik, ya. Kalau logika matematik kayak gini. Kalau A sama dengan B, zaman SMA kan, dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Betul? Kalau A sama dengan B dan B sama dengan C, logika kita, oke, A sama dengan C. Itu salah satu cara akal kita membaca Al-Quran. So if I click khalifah di sini, exactly the same ketika Allah Ta'ala berkata kepada Adam, khalifah. When we see here, hanya ada 2 ayat yang berbicara tentang khalifah di dalam bentuk yang seperti ini. Walaupun in the Quran there are 127 times akar kata kha, lam, fa. Tapi yang dikatakan khalifah seperti ini hanya Al-Baqarah 30 dan surat 38 ayat 26. Mari kita lihat surat ini. Yang menarik di sini, sahabat-sahabat, the word khalifah is related to Daud alaihissalam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah. Wow, itu udah kalimatnya udah beda tuh. Totally different with. Coba kita lihat lagi di Asia. Kalau ini bicara dalam konteks Adam, surat Al-Baqarah 30, ini kata-kata Allah udah beda nih. Rasakan, try to taste it. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. It's general. Ini sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi khalifah. Oke. Tapi begitu bicara khalifah kepada Daud alaihissalam, kalimatnya berubah. Jadi inna ja'alnaka khalifah. Ini udah gitu di awal disebut namanya. Ya Daud. Kalau pas Adam tadi nggak disebut. Ya Adam nggak ada tuh. That's something. Ada sesuatu rahasia. It lies a secret there. Kenapa Allah Ta'ala mention Daud berkaitan, related directly to Khalifah. Sesuatu yang tidak disebut ketika penciptaan Adam. Nah, hari ini kita akan mengupas tentang itu. Kenapa Khalifah disemaikan Daud alaihissalam. Ada kisah, there's also story about when Adam first created, ya, itu punggungnya diusap at his back, and he saw so many stars, and he saw like, oh, what is this? That will be your offspring, sih keturunanmu itu udah Adam gitu. But among that stars, di antara
bintang itu, there's one star that bright, so brightly, so that's apa namanya, um, the brightest stars among the others. And what is that? And that is one of your offspring is Daud. It's David. Di dalam di situ udah ada. Jadi Adam alaihissalam udah dikasih tahu nanti ada keturunannya namanya Daud, bintangnya paling bersinar. Ini ada hubungannya dengan khalifah ini. Jadi ke khalifah, ya. So what is khalifah today? We're talking about the khalifah itu biasanya diterjemahkan dengan apa namanya? Ada yang bilang successor, ada yang bilang vicegerents gitu ya, bahasa Inggris ada yang bilang representatif gitu ya. Jadi perwakilan Allah di muka bumi. Kok Allah perlu diwakili? Nah, the thing is, kita bicara di alam mulk, ini adalah alam paling jauh dari ciptaan. 3 tingkatan alam, Jabarut, alam-alam ruh, turun ke bawah alam jiwa, malakut, ke bawah lagi alam raga. There's a reason kenapa we cannot see God in this realm, ya, karena we cannot see him with these eyes. Bukan mata jasad yang bisa melihatnya. Why? Musa pernah coba soalnya. Musa have tried once. I want to see you. Kata Allah, kamu nggak akan bisa lihat aku. Kamu nggak. Tapi kekeh namanya Musa tuh memang pencari Tuhan sejati. Gitu. Baru turun tuh malaikat-malaikat, 1 gelombang, 2 gelombang udah bergetar. Gunung-gunung sudah hancur. Nggak kuat. Cahayanya begitu besar untuk alam ini. Dan Musa pun jatuh pingsan. Di riwayat lain bukan pingsan lagi tapi mati, tapi kemudian dihidupkan. Jadi pokoknya nggak kuat. Itu baru malaikat 2 langit itu, belum langit ke-7. Bayangkan. Jadi memang kalau tidak dihijab dengan hijab cahaya, dengan kita nggak mampu melihatnya. Bukan di sini. Jadi di sini Allah Ta'ala membutuhkan dalam tanda kutip ya, walaupun dia jauh zat yang dari kebutuhan dia di alam ini kita we have to become like Allah dalam arti menjadi cahayanya. Itu menjadi khalifah. The meaning of becoming khalifah is we have to become God's light. And so it is what stated in surat An-Nur ayat 35 ya 35 about insan kamil. Itulah khalifah. Apa itu insan kamil? Dalam surat An-Nur ayat 35. Mari kita lihat sama-sama yuk suratnya. Surat ke-24. Karena kita mau ngecek nih sudah jadi khalifah belum ya. Ini memang kajian lebih dalamnya ada di Serambi Suluk tentang ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. One of my favorite. Allahu nurus samawati wal ard. Sudah gitu. Allah nur cahaya as-samawat. As-samawat tuh jamak dari as-samai. Jadi lelangit bukan hanya satu langit, lelangit. Ini bisa bicara 7 langit. Allah nur cahaya as-samawat dan wal ard dan bumi. Oke, satu kalimat. Allah cahaya petala langit dan bumi. Masalun nurihi kamishkah. Perumpamaan nurnya seperti mishkat. Ya. Allah is the light of heavens and the earth. His light is like a mishkat. Mishkat itu lubang yang tidak tembus. Jadi dari depan satu mishkat. Fiha mishbah. Di dalam lubang itu ada pelita. Pelita itu adanya al-mishbahu fi zujajah. Az-zujajahu ka'annaha kaukab durri. Dan tabung kaca itu, zujajah itu bagaikan bintang yang seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon insyajarati mubarakah. Zaitun, pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Wah, panjang kesananya. Tapi ini bicara tentang manusia yang harusnya jadi cahaya Tuhan. Bukan menjadi Tuhan ya, beda lagi. Kan ini Allah cahaya.
Jadi bukan zatnya. Kemudian perumpamaan cahayanya adalah seperti struktur ini. And that's why kitab Al-Quran adalah kitab yang membawa manusia minaz zulumati ila nur, dari kegelapan, from darkness to light. And that is our suluk. Itu perjalanan kita. Karena kita tuh entitas cahaya, our soul is light, made of light. Dia hanya makan cahaya. Di dunia yang gelap ini, kita bersinggungan dengan kegelapan. Dan kita harus kembali menyerap kualitas cahaya untuk kembali menjadi fitrah. Itu tahapan pertama dalam suluk. Ya, we forget about the origin of us. And then our journey to become khalifah is the journey of recollection of who we are. And the clues, ya, petunjuknya ada di setiap penggal kehidupan, in all the episodes of life, all the puzzles of life, the pieces of it, every single of it. There lies the information of who we are. Gitu. So, kenapa Daud alaihissalam? Why David? The Khalifah berkaitan dengan Daud. Ini berkaitan dengan Baitullah sebenarnya. Jadi konstruksi Daud alaihissalam itu kan begini, dia bertanya, kan nanti yang membangun Masjidil Aqsa itu. Jadi di zaman dulu Musa itu kan dijanjikan the promised land untuk ke sana. Nggak nyampe itu, Musa itu meninggal di jalan. Nanti diteruskan oleh Joshua, Yusa bin Nun, terus Daud alaihissalam pernah once ask Allah Ta'ala, please allow me to build your house, gitu kan, Baitullah, yaitu Masjidil Aqsa. Kata Allah Ta'ala, tanganmu terlalu berdarah, but your hands is too bloody because David did a lot of battle. But I did that for you. It's too bloody. So, but Allah Ta'ala said, I will grant your wish, but it will be done by your son. And that's why the story of Bathsheba happened. And then Daud melahirkan Sulaiman alaihissalam, yang membangun nanti Sulaiman alaihissalam. Tapi kekhalifahan terkait dengan kalau orang sudah mulai mengorbit di bidangnya masing-masing. Kita tuh udah settle, this is my amal soleh. Amal solehnya bukan sekedar amal soleh yang diridhoi, misi hidup, your mission of life. Then you started to become khalifah. Because the job is like designated job. Bukan something that we made up. How about I'm doing this? No, you have to ask, what do you want me to do? Dalam penggal kehidupan di dunia ini. And then we become God's representative. Bukan kita yang mengada-ngadakan, aku pengen ini, pengen. Bukan begitu. Hidup itu harus tanya sama Allah Ta'ala, ya Allah, apa yang kau kehendaki dari hidupku? Sisa hidupku ini mau apa? Tanya. Dia akan beri jawaban. Biasanya itu berkaitan dengan hal-hal yang sudah kita pelajari, pendidikan kita, semua pengalaman hidup akan menjadi berbunyi gitu. Oh, kita paham kenapa dulu pernah les itu, pernah kuliah ini, pernah pengalaman kerja ini, semua akan berbunyi sahabat-sahabat. Sampai pada satu titik kita akan bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang batil. Semua episode hidupku menjadi sangat bermakna. Dan ini kita jadi senyum menghadapi kehidupan. So, that's a bit prologue, pengantar tentang khalifah. There are 2 verse about khalifah. Menjadi khalifah adalah menjadi insan kamil, harus menjadi orang yang diberi mandat, mengenal mandatnya kembali, baru kita menjadi perwakilan Allah Ta'ala di muka bumi ini. Well, anyone want to share ya tentang khalifah ini? Silakan. Welcome, Ashley. Do you have anything you want to share about khalifah? Banyak baca dia biasanya. Anything at all? I sat with Allah a bit with this morning, and actually what you shared brings up a lot. David in the Bible, there's so much about him. And the thing that strikes me about him is that the Bible says that he was taught by God.
And he didn't go to a Pesantren, or, he didn't have some great Quran education. How was he taught? Well, initially, Yeah. he was out with sheep. And Mm. when he was a boy and he was chosen, Mhm. it was like he was doing nothing but just being with Allah all day. And then Mhm. once it was announced that he would one day be king, Mhm. I guess you could say all hell broke loose because Oh. everybody started to try and kill him. Mm. And I was kind of looking up some of the story. Um, so you have the current king who became jealous of him and starts to hunt him. And he plays music at this man's house and is always trying to evade this man and is always asking Allah to forgive him. And he has an opportunity a couple times to kill him, and he never does. Mm. And then further on, his own son begins to curse him. Mm. And this is after he becomes king. And David's response is, um, if if he curses, I don't have anything to do with it. It is because God has told him to do so, and I am in the hands of God. Wow. And Wow. it also, when he becomes king, people throw stones at him. And this is one that God has trained and God has prepared for his role. Why would people And throw stones he, at him? Like what? What was the well, allegations? some of it is that he was always dealing with these beings around him who were crazy or hated him or were trying to, it's like he had devils around them, and that was his training Mm. to not retaliate and to Wow. love and to put everything. This is the being taught by God. And I'd asked Allah this morning, what does it mean to be a Khalifa? And there were a couple of lines in the Wazifa that I said, Mhm. um, that he pointed to. And one of them was this: I take refuge in the perfect words of Allah, and may Allah unify all my worlds in the place of knowledge. And so this thing of everything being Allah, and I don't know anything that is not from Allah. I put down everything and let Him teach me Mhm. and train Mhm. me. Um, I've been doing a lot of kind of cleaning within myself, um, in this idea that I don't know enough, that I don't whatever enough. And it's it is to carry his words and to know what he tells you to know and put down everything else. It doesn't matter. Um, Mm. and Wow. Yeah, this really hits me a lot. And there are ones in the world that I know that are like this, and they continue to love and they continue to be squeezed. And he is marked through history and through time for the way that he reigned. And he also, you look at what he did, everything was done really for his son. He didn't want any, he built the temple. This is what strikes me. And it was in his heart to give this to Allah, but he allowed all of it to be ascribed to his son. And that was a decree of Allah, but yet then to watch what happened, he paid for the whole thing. He organized the whole thing. He was just delighted. And I love that. I love that sense of humility. I'd taken a photo. There was something that Krishnamurti said this morning. And he said something like, any saint who enjoys the position of being a saint is like a chicken pecking out on the lawn. And Yeah. and what he said is, if you enjoy your position and if you get some sort of something out of the position itself, it's a very subtle form of aggression, actually, because it is you are putting yourself above in some way other people. And if you look at David,
he was so lowly and kind of childlike and so near to Allah that Allah could put him in these situations. He was surrounded by these misfits, these men he trained. Some of them were criminals, and they slept with him in a cave, and they fought next to him, and they became so holy. They were the social outcasts. They were the ones that had been stealing and cursing things and making a mess. And he welcomed whoever Allah gave to him. And yeah, so just to think about that and that kind of life, and it hadn't dawned on me that that light that he had was so strong that Adam alayhi salam saw it. Yeah, and so I think sometimes we're not looking at people in the right way. Like, do we know greatness when we see it? And do we know what it takes to be great and what greatness looks like when it walks? And it may not be red carpets and all of that. No. Yeah. Because we have the perception of being great from our nafs. We think that great is, all the glitter of the world. Well, David is great is in his own way. I wonder though, is there any information in the Bible that says, oh, how old was he when he got the news, the information about being the chosen one? And that's when it started, the whole suluk for him. It doesn't say his year. It says I think they go, he's the last of the children, and there's so many children, and he's the only one that isn't even in the room when they're going down the line. And the hint of it is in the original is that it hints even that he's not even a legitimate child. Like, he doesn't even deserve to be in the room. He's not ready. He's not strong, and he's like, nobody even cares about him. He has the role of kind of the servant. He's the outcast in the house. So he's young, he's skinny, he's not thought about. He's sent to tend the sheep when everybody else is probably at school. And that is his pesantren in a way, quote unquote. Yeah, like his training to become and a he's king. out with Allah, and the oil is poured on him, and it lights up. Yeah. And I think I need to learn more about David. Kayaknya tahun depan, insya Allah kita akan bicara tentang Daud alaihissalam. Let me translate a bit. Jadi ini saudari kita satu ini semangat banget belajarnya ya. Jadi pengen ikutan ngaji. Tapi kan repotnya saya bilang sih bahasa Indonesia ngasihnya. Jadi gimana dong? Ya jadi setengah-setengah saya terjemahkan coba ya. Jadi beliau pembaca yang sangat kuat, ya, Mbak ini. Jadi kalau kemarin ke Indonesia itu Mbak Dina 17 jam perjalanan, bawa 2 kantong. Isinya buku-buku berat. Sepanjang jalan kalau aku nonton, dia mah baca buku. Ya, jadi Alhamdulillah nih, saudari kita nih baru masuk Islam tahun lalu kan, semangatnya besar sekali. Nah, dari beliau kita belajar khasanah Injil sebenarnya, karena banyak kisah-kisah Nabi yang namanya ada di Quran atau namanya nggak ada di Quran ya, kayak Nabi Gideon, Yehezkiel, tapi kisah disebut di dalam Al-Quran, kisahnya tentang the valley of death misalkan ya, itu. Atau kisah tentang Yusha bin Nun, Joshua, Nabi Joshua itu seperti apa, banyak tuh, makanya kan disebutkan dalam Al-Baqarah, Auzubillahiminasyaitonirrajim, itu kita harus beriman alladzina yu'minuna apa bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, gitu kan, beriman pada kitab yang diturunkan sebelummu juga. Jadi ada Taurat, ada Injil. Walaupun memang bacanya mesti hati-hati gitu ya. Jadi thank you Ashley. Masukannya tadi kisah Daud itu berat dari kecil memang. Ya, David from since his childhood is
always full of war. Ya. Ingat David lawan Goliath? Nah, itu masih kecil tuh. Udah mulai perang, bayangkan. Jadi namanya juga, this is what Kang Zam said. It's stated in the way Allah Ta'ala write his name. It's like, if you see Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, it's like continuation from Mim, Ha, but David, the way Allah Ta'ala wrote in the Quran, here, let me show you. It's like scattered. It's like being chop, 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 chop. That's his life. Full of conflict, this is the secret of letters. This is how Allah Ta'ala said David in the Quran. See? Ya, dal, alif, waw, dal. So separated, nggak nyambung sama sekali. Jadi hidupnya seperti dipecah-pecah gitu. Penggal ini potong, penggal ini potong. Berat. Itu. Nah, itu yang kita berat. So the essence of war, peperangan, that's the price that we have to pay untuk menjadi khalifah. Kita nggak, we don't like to be at war, kan? Padahal dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital. Telah kutetapkan bagimu untuk berperang. That's being at war is part of our suluk. Tentu it's not that kind of physical war. Zaman kita dulu memang ada yang harus secara fisik angkat senjata. Sekarang di sebagian besar di dunia nggak seperti itu. Tapi perang yang sejati seperti yang Rasulullah SAW katakan sepulang dari Badar, perang Badar, beliau berkata gini, kita baru saja pulang dari perang kecil menuju perang besar. Waduh, itu sahabat yang udah patah giginya rontok, udah sobek-sobek, tangan buntung, bengong. Perang kecil. Ini disebut perang kecil, perang besar seperti apa? The bigger, ya, the greatest war is the war with your own hawa nafs, katanya. Itulah jihad besar, itu melawan hawa nafsu sendiri. Nah, suluk itu paham ya bahwa kita ini, makanya kita agak melo. Kenapa teh ya kalau aku apa namanya nggak istiqomah, nggak apa naik turun pasang turun itu karena ada oknum hawa nafsu itu yang harus diperangi. Jiwa kita harus take control, menjadi khalifah. Yang jadi pimpinan harus the soul, jiwa, bukan hawa nafsu. Nah itu esensi dari kekhalifahan, dan peperangan itu akan selalu ada. Ya, perang pengen itu tapi kenyataannya ini. Jadi nah di situ kita harus banyak berserah diri. Zaman dulu orang perang pakai pedang, sahabat-sahabat. You use swords to go to the battle. And zaman sekarang, in this current era, pedangnya tuh berbentuk knowledge. Jadi pengetahuan. Ilmu itu akan membawa kita uh, untuk memerangi satu peperangan ke peperangan yang lain. Ya, dalam kisah Khidir alaihissalam mengajar pada Musa, itu dikatakan ada sebuah kalimat yang ini menjadi patokan kehidupan sebenarnya buat kita. Rahasia dalam surat Al-Kahfi. Khidir alaihissalam berkata gini, bagaimana kau bisa bersabar tentang sesuatu yang kau belum punya pemahaman tentang itu? So it's essential to become khalifah. Is part of that you have to pay with being at war. Dan berperang itu mesti sabar gitu. Sabar. Sabar itu tidak bisa tanpa pemahaman. Bagaimana kau bisa bersabar sesuatu yang kau belum punya pemahaman. Jadi sebelum kita paham sesuatu, kita baru menyabar-nyabarkan diri. Kalau sabarnya pemahaman, kita jadi paham kenapa Allah menunda doa saya. Paham kenapa aku dulu diperjalankan ini itu. That understanding about something makes us become more patient and makes us become the acceptance ya terhadap apa-apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. So, in essence, kesimpulannya, becoming khalifah
kita mesti punya daya tahan karena hidup penuh dengan peperangan. Jadi kalau nggak sabar ya belum lah jadi khalifah. Jadi khalifah nggak sabar, masa ada khalifah ngeluh, ya? Oh kok hidupku gini-gini aja, nah berarti belum jadi khalifah Allah. Ya, khalifah Allah tuh orang yang mendapat perlindungan dari Allah pasti. Perwalian, wali itu yang melindungi. Ya, jadi di dalam Al-Quran dikatakan ciri orang yang dilindungi Allah, la tahzan, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan mereka. Bukan berarti nggak sedih kalau kehilangan, tapi hati selalu tenang karena tahu Allah yang megang. Itu khalifah. Kalau masih eh, khawatir ya, masih besok bisa makan enggak, masih kekhawatirannya masih berupa hal-hal duniawi, belum berarti belum jadi khalifah Allah. Kalau tanda bahwa dia sudah dekat, hati makin dekat sama Allah, the signs of the closeness with Allah Ta'ala, you become more settled down, you become more peaceful. Itu otomatis. Karena kita makin mendekati sumber cahaya. Semakin kita khawatir, gelisah, itu elemen kegelapan tuh. Maka mesti istighfar, dihempaskannya tuh, digosok, diambilnya dengan banyak zikir, baca Quran, sholat, saum. Itu syariat tuh berfungsi membersihkan. Menerima takdir kehidupan pun day by day, ya, ya. The fate of life is like, itu disucikan, the soul purifications each day, every single second of it, if we are aware of it. Cuma kita sering menolak takdir kita sendiri dengan mengeluhkannya, marah gitu kan. Kok gini, menuduh Tuhan tidak adil. Nauzubillah min dzalik. Udah gitu lempar kiri kanan mencari kambing hitam. Tidak melihat bahwa ini semua berasal dari kejelekan kita sendiri. Nah, suluk adalah sebuah gerak untuk melihat ya. Kalau ada fenomena yang ada di hadapan mata kita, gerak pertama kita pertama adalah, ya Allah, ini apa? Karena dia pasti dicetuskan dari kondisi hati kita, solder, dada kita, dari moment to moment. Know that this world around us is a three-dimensional mirror. Canggih banget. Cerminnya bukan cermin sekedar datar yang kita pakai tiap hari ngaca. Cerminnya udah berupa makhluk-makhluk gitu. Maka itu terungkap dalam kata-kata Imam Ali radhiyallahu an. Kalau kau melihat keburukan pada saudaramu, if you see bad thing about your brother or sister, the way you get rid of it is to pull it off out of your own heart. Wah, kita kan, kalau kita melihat keburukan pada saudaramu, maka cara mencabutnya adalah mencabut keburukan itu dari hatimu. Wah, coba. Lah, sebentar. Yang buruk kok dia, kenapa jadi cabut di hatiku? Karena keburukan dia itu adalah refleksi dari hatimu. Nah, kalau kita nggak modusnya ngeyel kan, oh enggak, aku nggak kayak gitu. Nah, berarti belum belum paham. Aku kan nggak minum-minum begitu. Iya, esensinya harus lihat esensinya. Memang nggak persis seperti itu, tapi pembangkangan yang sama ada di dalam hatimu. Cuma tercetusnya seperti itu. Makanya butuh tafakur untuk bisa membaca. Oleh karenanya Rasulullah SAW, tafakur sesaat lebih baik dari 100 rakaat. One moment of tafakur, contemplation is better than 100 rakaat. Rasulullah SAW. Karena tafakur itu bikin kita sebentar. Ya. Iki apa ya? Udah, lo. Aku ya gini, wah gitu. Jadi, waduh, astagfirullah. Nah, kalau udah gitu, istighfarnya dalam. Aku nih ya, aku tuh dulu tuh butuh 3 tahun. Ada satu kejelekan yang aku lihatnya ke suami gitu ya. Uh, nggak suka banget. Pokoknya tahun ketiga down and I saw like, oh my God, that's me gitu. Oh my God, that's me. Baru di situ luruh. Baru itu jadi pengetahuan buat kita. Nah, itu suluk sahabat-sahabat, membawa kita mengaca ke dalam diri karena maksud Allah Ta'ala membuat semua eh,
dinamika kehidupan ini adalah untuk kita ikro, baca udah ayat the first verse udah bicara tentang itu, baca, baca, baca tuh butuh akal masalahnya, butuh ilmu. Nah, apa ini? Kita baru baca baru huruf-huruf nyambungin, ngerti enggak apa ini artinya gitu. Terus tuh baca dan pemahaman. Maka Rabbi zidni ilman warzuqni fahman gitu. Satu ilmu minta, tapi minta pemahaman dari ilmu itu. Ya. Jadi oke, kita mau jadi khalifah Allah. Baik, sudah layak belum dipanggil khalifah? Karena kalau lihat dari kisah Daud alaihissalam, the price that you have to pay to become khalifah, itu harus menempuh peperangan demi peperangan. Jadi dibilang he did all this stuff, apa banyak hal, tapi dia tidak ngambil apa namanya credit. He didn't take credit for it. Itu salah satu. Jadi ikhlas ada salah satu karakter khalifah. Ngerjain apa? Ikhlas. Wah, ngerjain supaya dalam hati, siapa tahu nih si bos dapat promosi nih aku. Begitu nggak dapat promosi marah. Nah, itu nggak ikhlas. Repot nggak ikhlas itu. Istri nggak ikhlas sama suami. Kamu kok enak-enak begini aku. Nah, jadinya nggak enak deliverynya gitu ya. Ikhlas tuh ya, kalau mau membantu silakan, enggak apa-apa ya sih. Ngono ae, gitu lah. Jadi kita bebas gitu hidup tuh. Nggak usah banyak ekspektasi. Yang bikin kita repot tuh ekspektasi sih sama orang. Ya, pengen dia gitu, gini gitu. Nah, udah ikhlas aja. Nggak usah hitung-hitungan. Itu kira-kira sahabat-sahabat ya, menjadi renungan. Mungkin yang lain mau share. Thank you Ashley for your input. Saya undang teman-teman yang lain jadi khalifah merenung nih. Kita benar-benar merenung. Ya Allah, khalifah fil ard. Ini benar ya, serius, sebelum meninggal. Masalahnya, khalifah itu berkaitan dengan there is one thing that we have to do in life. The only thing that if you don't do that and you do 1 million other things, you come back to Allah, berat pertanggungjawabannya. And what is that one thing? Itu rahasianya di dalam diri sendiri. But we all have the pieces of puzzle. We can start to read it. All the pieces of puzzle, usia 40 tahun udah semua baca. Maka ada doa usia 40 tahun. Al-Aqaf ayat 15. Rabbi anzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala amal salihan tardoh. Jadi yang diminta amal soleh tardoh. Amal soleh yang diridhoi. That's the ultimate amal soleh. Itu doa for 40 years old. Itu ada dalam Al-Quran. Apa itu kunci amal soleh? Mesti mikir tuh. Nah makanya ya, khalifah is about the one mission of life. You have all the pieces of puzzle. Makanya jangan mencapakan satu penggal episode pun kehidupan dalam kita. Ayo sudah terjadi. Sepahit apapun itu, ya. Sekelam apapun kelihatannya, seburuk apapun mungkin dalam kita tuh pengen mengenyahkan itu, kalau bisa dilupakan. If I can delay it. Enggak, jangan. Karena itu part of the piece of puzzle that we need in order to read who we are. Butuh waktu, namanya pernah main puzzle ya, butuh waktu untuk merangkai itu. Nanti lama-kelamaan, sebentar dia membentuk sebuah image, membentuk sebuah huruf mungkin. Itu bercerita tentang siapa kita. Maka usia life begin at 40 itu maksudnya 40 ke atas sudah makin harus fokus hidup tuh. Ya, apa yang dimudahkan? Fokus di situ. Udah nggak semua proyek diterima, nggak begitu lagi. Udah mulai harus pertemanan juga fokus ya, nonton film segala fokus yang kira-kira membantu that one mission in life. Sampai kemudian kalau itu kena, if you got that, that's what Rumi says, you feel a river moving in you, a joy. That's the thing that we should find in life gitu. Itu sesuatu yang kita kerjakan sampai until the end of time, sampai nafas terakhir. Temukan itu,
dan kita patut menjadi khalifah. Anyone? Berarti kayaknya penuh dengan kontemplasi nih. Eh? You wanna say something? Kayaknya mikir gitu. Iya, 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 iya. Di unmute, Mbak. Nggak kedengeran. Salah. Suaranya masih, Oh ya, ya. oke. Kemarin ada Hmm. kan ujian profesi kan wajib Oh ya, buat saya. congratulations. You pass Iya, your exam. ah, She passed, akhirnya Ashley. Ya. ya saya belajar udah setahun. Tapi kan kenyataannya saya selalu bunyi, saya ini cuma orang asing di sini gitu. Semua teksnya kan dalam bahasa Belanda. Hmm. Pokoknya udah Ujian pertama profesi ya. harus ngerti, iya, harus Wow. ngerti bahasanya dulu, baru ngerti how apa namanya intinya gitu kan, Konten. misalnya, Ya, ya ya. namanya hukum segala macam. Terus akhirnya Hmm. kan nggak lulus kan, terus berusaha Susah jadi, banget. Hmm. tapi kan berusaha sabar kan, Ya, ya ha? Allah, nggak apa-apa ini pasti ada maksud di balik ini gitu kan. Terus yang kedua nggak lulus lagi, terus saya berusaha sabar tapi saya sampai muntah-muntahan Oh. karena nekan emosi tadi loh. Hmm, Tapi hmm, saya pikir, maksud Allah nggak begini, bukan berarti kamu harus sabar terus sampai muntah-muntah gini. hmm. Kamu boleh cerita, kamu boleh mengeluh, tapi bukan mengeluh seperti yang orang lain, ya orang yang nggak beragama lakukan gitu loh. Cuman saya tuh rasanya malu gitu loh mau ngeluh. Ya Allah, Hmm. masa cuman nggak lulus begini aja saya mau ngeluh gitu. Jadi terus ditahan kayaknya dada tuh kayak sesek gitu sampai akhirnya saya masuk ke kamar mandi muntah-muntah gitu kan. Terus akhirnya saya Wow. pikir mungkin nggak, bukan ini maunya Allah kali. Terus akhirnya saya pergi sama anak-anak kan keluar melupakan Ya. semuanya. Terus yang Hmm. ketiga hair kancing lagi, saya bilang sama Allah, ya Allah gerakkan tangan saya untuk mengerjakan semuanya itu seperti seperti yang harus dikerjakan gitu karena otak otak saya udah nggak mampu lagi, semua udah, saya udah paham, semua buku udah pindah ke sini, tapi pas ujian kok nggak bisa gitu kan. Terus Wah. akhirnya ya Hmm. itu tadi berusaha menekan perasaan lagi gitu loh. Maksudnya perasaan 50-50 pesimis, 50-50 optimis gitu kan. Sampai seharusnya kalau pulang itu lihat komputer udah tahu hasilnya, tapi saya biarkan sampai 3 hari kemudian. Habis sholat subuh saya buka, Alhamdulillah ternyata saya lulus, nilainya bagus banget. Tapi saya ya Allah, saya tuh malu gitu, ya Allah kok dikasih bagus gini sih gitu kan. Saya diem aja gitu. Ya Allah, saya malu kalau ingat suami saya lewat gitu kan. And ya, lulus. Kayaknya mau neken perasaan, kayaknya bergembira itu kayaknya nggak pantas gitu. Makanya saya tadi gini, ya Allah saya itu harus bagaimana gitu loh. Berusaha jadi muslim yang baik, lagi belajar ceritanya. Tapi Hmm. yang namanya keluhan itu loh kok banyak banget gitu. Jadi saya itu Hmm. sempat dengar ceramahnya Gus Baha kan. Hmm. Ya, sholat itu ya sholat, bersyukur ya bersyukur lah. Pokoknya nggak usah terlalu banyak berharap. Susah ya, susah Hmm. ya. Nggak What berharap itu helps? ternyata. Huh? But I think what helps at that moment when you feel like, oh, the pressure is too much, and you feel like, oh, this is during exam, Ashley. She threw up. The second time she didn't make it, it's like, oh, I just like, I don't know if I can make it. I don't know if I want to do it anymore. Ya, And ya then, but salawat, what helped at that time? baca salawat. Saya kasih kakak Salawat, saya zikir. cerita Ah, salawat Rasul. Ya, udah syahadu. sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Saya jalan, pokoknya sehari-hari, pokoknya biasanya saya banyak istighfar, tapi hari itu saya banyak sholli ala Muhammad. Jadi pas sudah saya lulus ya, ya Allah ya Rabbi, terima kasih banget. Nikmatnya hidup ini masa saya masih ngeluh ya Allah, saya malu ya Allah. Tapi ya, Mm-mm. ya itulah, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Sekarang datang lagi challenge yang baru Natullah, Of ada course, ya. lagi. Tapi ya itulah, Wah, ada ini kemudahan pelajaran setelah itu. ya, the lessons ya, dari 3 kali ujian. Ini ujiannya lebih lebih tegang dari dulu ada si Penmaru yang PTN. Ya, masuk perguruan tinggi.
Mungkin lebih tegang lagi ya kan. Karena Mengenai pakai bahasa profesi asing lebih kan. susah dan bahasa asing. Iya, The bahasanya bukan examination is bahasa in kita. Dutch. So it's not your Iya, mother England. language. Oh, that's Iya. And then amazing. Terus ya essay gitu, tentang harus buku. ada. Wow. Enggak esai, tapi menurut saya nih eh, textbook ngomongnya begini, tapi pas ujian kalimatnya tuh lain gitu loh. Right. Makanya Wow. tadi itu saya manggut-manggut tuh apa? Pertama itu pahami, pahami gitu loh. Jadi saya ngomong sama diri saya sendiri, pahami, jangan baca. Oh, gue tahu. Pas kalimatnya dirubah, panik. Seperti hidup Yes. kan, Yeah. Yeah. pahami apa sih maksudnya hidup itu apa. Jadi jangan digoncang, nggak dikasih lulus ujian, udah muntah-muntah. Betul. Mau Makanya untuk ya, saya. ilmu, knowledge is one thing, and then realization is another thing. Amazing. Ya. Jadi salawat helps. Dari, Salawat itu memang apa namanya pusaka, apa namanya warisan dari mami saya dulu. Pokoknya kalau ada oh, apa-apa bikin tenang hati itu baca salawat. Nggak usah kalau misalnya yang pertama kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Ikuti sama napasmu. Terus gitu. Tapi kalau mau ujian katanya baca 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. hmm. Baru nyalain komputer. Ya Allah. Iya. Tapi saya Tapi jadi kadang, ingat waktu aha. saya Nah, waktu Mbak. ingat waktu saya pergi haji, saya sama teman nunggu sholat sholat duhur di lantai Aha. paling atas, ngelihat Hmm. ke bawah ke orang tawaf. Jadi lingkaran itu di satu tempat itu kayaknya penuh manusia, tapi tiba-tiba agak longgar terus penuh lagi gitu. Nah kebetulan teman saya itu orang Belanda, eh dia bilang, Ati coba lihat ke bawah itu, itulah hidup. Hmm. Kadang-kadang lihat itu orang nggak bisa bergerak. Tapi begitu kita lihat ke sana-sana longgar, terus balik lagi, terhimpit lagi, longgar lagi. Saya lihat, benar juga Marion, kamu benar saya gitu. Itu sampai sekarang masih saya ingat. Tapi ya sering lupa, maaf. Astagfirullahaladzim. Itu Masya cerita. Allah, Alhamdulillah. Kadang-kadang juga hal yang very subtle. Misalkan kita terlalu pede dengan persiapan kita dibikin gagal, ya kan? Yang kedua, oke, bikin gagal. Begitu ketiga, ya Allah, udahlah pokoknya. And then, ya, and you said, please, please help me. Then with that, and then we know kalau kita lulus, it's not because of us. Ya, itu karena Allah aja. But that realization is very, very precious. Itu nggak mudah mencapai seperti itu. Kebanyakan orang lulus gue dong gitu kan, merasa. So Hmm. you cannot take credit for everything actually in life because it's all come from Allah. Gitu ya, Mbak. Ashley, you want to say something? No? Congratulations. It's beautiful. Thank you, thank you. Yes, ya, Saya- Alhamdulillah. Ya, itu ujian. Ujian, tapi dalam namanya hidup ya, ujian akan terus-terus lagi ya. Ujian itu, fungsi dari ujian adalah menampakkan ihwal kita, kondisi hati kita. That's the true us. Is the who we really are. From moment to moment, it shows through the tribulation, ya, the squeezing. Squeezing tuh ngeluarin esensi ya kan. Kalau meres jeruk ya, kan yang keluar esensinya tuh. Nah, isi kita tuh apa tuh keluar di ujian. The squeezing, and then what's inside your called. Let's see through the squeezing. Keluarnya apa? Oh, keluhan. Oh, masih marah. Oh, the anger is still there. Oh, the jealousy is still there. Or oh, the dunya is still there. And it during the squeezing that then you see what's inside. Allah tahu. Allah knows everything. Dia tahu kita yang nggak tahu. It's us that we need to know. So it's in suluk, yeah, the rule, we have to be able to bear the squeezing in life because it's necessary to know who we are. Itu salah satu hal yang dalam suluk we have to learn to sit with the pain
Udah biasa, oh di squeeze gini udah panas, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Karena kalau nggak gitu nggak akan ketahuan. Without that, we don't know that we still have kafir dalam hati kita, masih ada musyriknya, masih ada ya fasiknya, nauzubillah. Itu hanya terlihat dari proses-proses kesempitan, the squeezing in life. So it's okay, it's part of life. Sekarang kita alhamdulillah berjalan dengan itu. Itu bagian dari itu yang disebut dengan perang. That's what it's called by qital. It's why David's life is full of squeezing. Harga yang harus dibayar untuk menjadi khalifah. Dengan kata lain, sahabat-sahabat, ketika Allah Ta'ala berkata, kami akan menjadikan khalifah, itu bukan lenggang kangkung, apa, nggak hidup. Bukan berarti kok hidupnya penuh nolong, bukan begitu. Tapi kita menjadi bisa memaknai setiap apapun yang dia berikan adalah sebagai obat-obat hati dari sang tabib sejati. Dengannya kita bisa menerima, berdamai dengan takdir yang ada dan mengagungkan Allah ya, Sang Rob, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Itu mesti sampai situ tuh. Yang bisa ngomong begitu hanya ulil albab. Ulil albab tuh orang yang sudah punya lubab, lub. Ya, itu menjadi insan kamil harus punya akal yang sampai ke sana. Only then, gitu. Hanya dengan begitu, then we can glorify Allah with the true meaning of glorification. Kalau nggak begitu, Allahu Akbar kita masih kosong, Subhanallah kita kering, ya, Alhamdulillah kita ya superficial. Nah, it's a way of to become more intimate to Allah Ta'ala. Through all the battles and all the wars, it's okay. It's the price that we have to pay. But it's so worth it. So worth it. Dan itulah, jadi kehidupan tuh indah aja, semuanya nggak apa-apa lah. Nggak binasa kok. Tapi jadi indah gitu. Kita kemudian bicara tentang kehidupan kita someday insya Allah semuanya. Here ini kita masih kawah candra di muka. As long as we still live on this earth, get ready for all the squeeze. It's part of life. It's okay. Nggak akan mati. Allah tuh bukan zat yang menzalimi. Waktu istirahat kita tuh nanti di sana. Di sini adalah saat kita bercocok tanam, berkeringat, berpeluh, nyangkul. Nanti, kata Rasulullah SAW, usia panen umatku 60-70 tahun. Nah, berarti udah mau panen ini. Ya, siapa? Ntar lagi udah mau 60th birthday. Sebelum itu nyangkul. Kebaikan yang kita tanam, kesabaran yang kita dera gitu ya. Semua rasa sakit itu semua indah pada saatnya dipanen 60-70 tahun. Dari situ kemudian kita udah siap-siap udah mau pulang. Aku mau pulang ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku pulang ya Allah. Semoga qalbun salim. Semoga husnul khatimah. Ya, semoga nafsu mutmainnah. Itu aja, udah hidup mau apa lagi? Ya udah cukup lah, dunia mah udah segitu-gitu aja, perlunya makan cuma sepiring, ya kan? We don't need much for this body actually, really. But then, buat apa semua karunia ini? Mesti harus disalurkan. Nah, kita bagi wal asri, innal insana lafi. Itu wal asri itu kan demi masa. Tapi kata lain adalah squeezing itu. Kita harus memeras. We have to give everything we have. Aku punya apa? Kasih, kasih, kasih. That's one of the thing about becoming Khalifah. You have to share everything that Allah gives to you. That's the thing. Ya, itu menjadi rahmatan lil alamin. Itu. So we become the channel from Allah to become the channel of light. So wherever we are, we'll become the light of that place. We don't have that light. It's only Allah. Allah nurus samawati wal ard. So we have to tap into the source of light. And we travel light. It's wonderful. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Ini, bermanfaat nggak nih kajian kita hari ini? Ngena nggak? Masih apa gitu ya? Jangan-jangan aku ngomong mambo jambo ini. Nah, semoga semoga ada yang kenal lah ya. Gimana ya Mbak Ade? Mbak Dina? Semoga
apa ya, eh, ini dalam upaya kita membumikan Al-Quran gitu, supaya ini satu konsep tapi harus keseharian mesti kena gitu. Insya Allah kena. Apa yang kena, Nel? Macam-macamnya. Mungkin setiap orang bisa mengambil sisi yang berbeda dari apa yang kita bicarakan hari ini. Ya, sebelum saya tutup, ya terima kasih. Saya mau say hello sama Teh Yan Yan di Paris. Nah, apa kabar Teh Yan Yan? Alhamdulillah sehat Teteh. Selamat ya, Apa Alhamdulillah. Sehat nih ya? sehat Eh, Alhamdulillah. Hari ini Insya dikasih Allah. hujan. Alhamdulillah. Ujian, dikasih ujian? Hujan. Oh, hujan, yes, it's the same here also. This is it. Yeah, the whole day is all raining the whole day long. Jadi insya Allah Paris kita akan datang in January. Yes. Yes, insya Allah Sebagai sudah bagian dari tour. masuk sudah masuk jadwal tanggal 19 Januari insya Allah di KBRI Paris. Jadi yang Alhamdulillah. sedang berada di Paris dan sekitarnya bisa merapat untuk silaturahmi bersama Teh Tessa dan Ashley insya Allah nanti. Insya Allah ya bagian kita. This is part of apa namanya silaturahmi ya kan, berbagi sama-sama the water of life. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Mari kita jalani kehidupan dengan penuh kebersyukuran, dengan penuh senyum ya dari dalam hati. Apapun apa yang tidak dirasa berat, sabar dulu. Nanti Allah akan bukakan hikmahnya. Itu di antara yang Khidir alaihissalam tanya ke Musa. Jangan tanya until I tell you what's the meaning behind. So there, dalam suluk, you have to bear with it for a while. You probably really don't understand. Yeah, probably all is like you confused about it. Why is it? It's okay. Just bear with it sampai Allah menurunkan pemahaman. Itu salah satu di antara harga yang harus dibayar untuk menjadi khalifah. Sabar aja dulu. Kenapa? Dan sabar tuh kadang-kadang mesti bertahun-tahun gitu. Nggak apa-apa. Tapi yang kita pegang Allah Ta'ala gitu. Nah itu yang bikin iman tuh jadi mahal. Karena kita berpegang sama Allah Ta'ala, kita tahu the end is always in dalam genggaman Allah Ta'ala. Hidup kita, ubun-ubun kita dalam genggaman Allah Ta'ala. Jadi nggak ada yang sia-sia, apa-apa yang kita luput dari dunia ini, di barzah dapat. Itu janji Allah Ta'ala. Jadi hidup asik-asik aja gitu. Manfaatkan semua yang ada dengan penuh kebersyukuran, penuh semangat, penuh dengan mentalitas apa yang bisa aku bagi gitu. Ya, kepemurahan itu yang akan memancing anugerah-anugerah Allah yang lain gitu. Semoga kita menjadi hambanya yang diberkati, bisa taubatan nasuha, bisa menjadi khalifahnya, dan bisa kembali dengan qalb yang tenang, qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat, mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Thank you everyone for joining. Thank you Ashley. Alabama. Oke, see you insyaallah minggu depan ya. Pamit Oke. dulu. Terima kasih, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jazakallah khair, Sisa. Bye.